Halo, rekan-rekan seprofesi atau adik-adik yang masih kuliah, baik itu geologis, geofisis, atau yang bekerja di dalam lingkup eksplorasi. Kita ketemu lagi, mudah-mudahan semuanya sehat eh, untuk kita work from home, tetap di rumah. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kuliah tentang etos kerja sesuai dengan schedule atau jadwal yang pernah kita sampaikan kemarin. Ada yang namanya etos kerja dalam seri Geofisika Manajemen. Nah, saat ini saya sampaikan untuk part 1 atau bagian pertama. Etos kerja itu merupakan dasar dari personel-personel yang bekerja di dunia eksplorasi atau khususnya geofisika. Berdasarkan etos kerja yang profesional, diharapkan pekerjaan akan lebih lancar, lebih baik, efektif, dan efisien. Nah, tujuan materi presentasi ini untuk meningkatkan kemampuan diri agar masing-masing personel itu piawai, bisa bisa melakukan baik itu merencana, itu apa itu namanya, mengukur, menginterpretasi dan lain sebagainya, piawai. Selain piawai juga handal. Artinya di dalam medan yang susah pun kita bisa handal, tahan. Dan semuanya itu merupakan sesuatu tujuan yang diharapkan mempunyai hasil yang baik. Dari kesemuanya itu kalau kita bisa lakukan itu, maka kita disebut sebagai personel yang unggul. Nah, tujuan kita seperti itu. Nah, mari kita coba memahami apa itu etos kerja. Etos kerja secara terminologis, etos berarti aturan atau secara umum dikatakan cara hidup. Etos kerja adalah aturan atau cara bekerja lah. Kalau etos kerja adalah cara bekerja. Tentu saja kalau kita kaitkan dengan pekerjaan kita, definisinya menjadi cara kerja yang profesional atau cara kerja sesuai keahliannya. Begitulah kira-kira. Nah, apa hal-hal yang mempengaruhi etos kerja? Itu ada 4. Pertama, kualitas pendidikan atau kecerdasan yang dipuanyai oleh masing-masing personel. Kedua, perolehan prestasi. Nah, ini bisa meningkatkan etos kerja. Ketiga, dorongan dari dalam diri sendiri. Terus keempat, ada hubungan-hubungan tertentu yang bisa mendorong naiknya etos kerja. Oke, kita coba melihat dari sudut kualitas pendidikan atau kecerdasan. Itu dibentuk oleh lingkungan keluarga yang terkecil ya, kemudian lingkungan sehari-hari,
dalam kita bergaul, terus dibentuk oleh pendidikan formal. Nah, jadi itulah yang membentuk kita. Pendidikan, kecerdasan itu. Nah, gunanya apa? Gunanya itu untuk menetapkan pilihan-pilihan yang sulit agar tepat. Nah, kalau orang berpendidikan cerdas tentunya bisa tepat dalam memilih pilihan-pilihan yang sulit ini. Kemudian untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Segala kemungkinan bisa terjadi kalau orang berpendidikan, cerdas, itu antisipasinya bagus. Kemudian mempertimbangkan risiko besar yang mungkin timbul. Nah, tentunya ini akan sangat bagus bila dilandasi dengan pendidikan dan kecerdasan. Seperti itu. Kemudian menghadapi problem. Nah, dengan pendidikan dan kecerdasan tentunya lebih pandai kita menghadapi problem, solusinya gimana, dan lain sebagainya. Ketimbang kita tidak punya pendidikan dan tidak punya kecerdasan. Nah, itulah. Oke. Selain itu, etos kerja itu bisa menangi atau meningkat atau menjadi baik atas perolehan prestasi yang didapat. Jadi prestasi itu akan mendorong etos kerja. Penghargaan atau prestasi sangat memacu semangat kerja. Contohnya dapat medali, dapat pangkat, sertifikat, pujian, dan lain-lain. Tapi juga ada penghargaan yang berupa materi. Misalkan dapat bonus, dapat gaji naik, dapat hadiah misalkan, dan lain sebagainya. Tapi juga ada yang non-materi, yaitu tadi yang disebutkan medali, pangkat, sertifikat, dan lain-lain. Itu etos kerja bisa meningkat. Kemudian ada etos kerja itu menjadi kuat karena adanya dorongan dari dalam diri. Kalau dalam agama itu disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 105 dan dikatakanlah, bekerjalah kamu, Allah akan melihat hasil kerjamu. Begitu pula Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Jadi ini memang disuruh, kita itu disuruh kerja dalam ajaran agama. Doa Nabi ini ya. Dan aku mohon perlindungan kepadamu daripada sikap yang lemah dan malas. Nah, ini sebuah dorongan-dorongan berlandasan agama yang dapat mendorong diri menjadi sebuah kekuatan yang menjadi baik dalam etos kerjanya. Kemudian ada kemampuan diri ini mengubah keadaan yang lebih baik. Misalkan kita dari kalangan yang miskin pengen meningkat menjadi mampu. Nah, itu ada dorongan-dorongan ini supaya kita lebih berhasil, hidupnya lebih enak dan lain sebagainya. Ini juga dorongan lagi ini, terpaksa. Nah, terpaksa itu kelihatannya dipaksa tapi bisa menjadi dorongan yang kuat. Contohnya, kalau kita disuruh lompat tembok, ya setinggi katakanlah 1,5 meter, mungkin agak susah ya. Tapi kalau kita dikejar anjing terpaksa, lompat itu langsung
Itu terpaksa dorongan itu. Kejar anjing mau nggak mau lompat itu. Kenceng langsung lompatnya itu bisa. Itu terpaksa. Jadi macam-macam ya dorongan dari diri. Terus malu. Nah, malu itu juga bisa mendorong diri menjadi lebih baik. Kalau pas di depan pacar, wah semangatnya tinggi. Nah, itu karena malu dia. Malu dikatakan nanti sama pacarnya. Katakanlah males dan lain sebagainya. Wah, itu satu dorongan. Misalkan seperti itu. Nah, ini sama ini, agar diperhatikan. Nah, itu eh, dia lebih rajin, lebih mantap gitu ya. Karena supaya kelihatan diperhatikan. Nah, tergantung itu mau diperhatikan pacar, diperhatikan atasannya, atau diperhatikan mertua, apa ya terserah itu. Itu kurang lebih dari dorongan diri yang menyebabkan naiknya etos kerja. Kemudian ada lagi hubungan-hubungan tertentu yang dapat memacu etos kerja. Contohnya, masyarakat Cina perantauan dapat membuat kerja lebih keras. Jelas ini, Cina-Cina yang ada di perantauan itu karena dia merasa jauh dari negaranya, kerja lebih gigih dia, lebih ulet, begitu kira-kira daripada Cina-Cina yang ada di negaranya atau di desanya. Karena ya ada dorongan ya, sudah jauh dari tempatnya, kalau nggak kerja keras bagaimana ya. Tentunya dia begitu. Terus masyarakat transmigrasi, ini juga dapat membuat kerja keras. Wah, sudah terlanjur pergi dari kampung, jauh dari kampung, ya terpaksa kerja keras. Semangat dia. Makanya banyak masyarakat transmigrasi, walaupun ada yang pulang ya, ada yang kembali lagi, tapi sebagian besar itu sukses. Lebih sukses ketimbang penduduk lokalnya, karena dia punya semangat yang tinggi, etos kerja yang lebih bagus. Terus ada lagi misalkan contoh masyarakat Padang perantauan, itu dapat bekerja keras dia, karena sudah merantau jauh dari tempat, pulang malu, wah semangatnya tinggi dia. Begitulah menjadi kerja keras dia. Itu beberapa hubungan-hubungan ini ya yang mau bisa membuat kerja keras. Contoh-contohnya itu ya. Nah, sebetulnya pada hakikatnya ini ya, kerja keras itu harus didasari oleh 3 hal yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Yaitu moral. Harus dilandasi dengan moral. Moral ini kejujuran, malu, itu termasuk juga moral ya. Selain itu, berpikir, pakai otak. Jadi selain moral, pikir, dan ini kerjanya. Jadi kalau hanya kerja tidak didukung ini oleh ini, ya tidak semaksimal kalau didukung dua hal tadi. Jadi sebetulnya moral, pikir, dan kerja itu menjadi sebuah kesatuan yang bisa mendorong etos kerja menjadi baik. Kalau moral saja tidak kerja ya gimana? Pikir aja nggak kerja tanpa moral ya bagaimana? Kerja saja tanpa moral dan pikir menjadi gak karuan juga. Jadi tiga-tiganya harus menyatu. Moral, pikir, dan kerja. Nah, ini kalau kita lihat kemampuan dasar untuk memiliki etos kerja yang baik, ini yang harus dimiliki, itu kemampuan dasar. Ini bisa dilihat ya, kemampuan dasar itu ilmu dasar, yaitu fisika, matematik, kimia, dan lain sebagainya. Terus ada keterampilan teknis. Nah, ini biasanya dipelajari praktikum dan lain sebagainya ya.
terus kemampuan berpikir dan bekerja secara benar, efisien dan efektif. Nah, terus ada di sini tanggung jawab, kepemimpinan dan organisasi, ketahanan, kemandirian, kemampuan beradaptasi, berkomunikasi, fokus, sopan, kedisiplinan, dan ikhlas. Tentu saja kurang jos, kurang lengkap kalau tidak ditambahi dengan kreatif dan inovatif. Nah, yang dikasih kotak ini itu adalah dapat dilatih untuk menaikkan kemampuan diri. Dilatih untuk menaikkan kemampuan diri. Jadi dengan latihan, dengan usaha yang giat, ini akan bisa didapat. Nah, kalau yang berwarna ini itu baik penguasaan ilmu, keterampilan teknis ya, kemampuan berpikir dan lain sebagainya itu bisa didapat ketika kita sekolah formal, SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, itu bisa didapat ini. Tapi yang sebelah sini itu tidak ada pelajaran khusus bagaimana tanggung jawab itu. Kurikulum pertama bertanggung jawab, nggak ada itu. Jadi ini harus belajar sendiri. Nah, ini harus dilatih sendiri. Dari mulai bertanggung jawab, ikhlas sampai kreatif dan inovatif. Itu kira-kira. Jadi yang dari pendidikan formal hanya 3. Yang atas itu aja. Semua ini harus dikembangkan sendiri. Nah, ini hal-hal yang dikembangkan di luar pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan tertentu. Ini sudah saya sebutkan tadi bahwa yang harus dikembangkan sendiri adalah tanggung jawab, kepemimpinan dan organisasi, ketahanan, kemandirian, kemampuan beradaptasi, berkomunikasi, fokus, sopan, kedisiplinan, ikhlas, kreatif, dan inovatif. Itu harus dikembangkan sendiri. Karena tidak ada pelajaran khusus di sekolah yang mengajari ini. Jadi pelajaran-pelajaran itu dikembangkan sendiri, baik didukung oleh lingkungan, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat satu-satu. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri. Bertanggung jawab atas kesuksesan pekerjaan bersama, tanggung jawab bareng-bareng ini. Terus bertanggung jawab atas properti sendiri, milik sendiri, dirawat sendiri. Bertanggung jawab atas properti bersama, milik bareng-bareng, bersama, dirawat bersama juga. Tidak menggunakan properti untuk kepentingan lain. Jadi kalau propertinya itu sudah milik perusahaan misalkan, jangan diobyekkan. Kalau milik negara gitu ya jangan diobyekkan ke tempat yang lain, gitulah kurang lebihnya. Terus bertanggung jawab atas nama baik sendiri dan bertanggung jawab atas nama baik bersama atau korp. Nah, itulah beberapa hal yang bersangkutan dengan tanggung jawab. Itu harap dikembangkan sendiri. Nah, ini kalau saya yang ngotorin, ya saya yang bersihin. Nah, ini kata anak-anak kecil itu. Kemudian ini kepemimpinan atau organisasi. Ini harus bisa mengatur diri sendiri, mengorganisasi diri sebelum terhadap lingkungan dan orang lain. Terus bisa mengorganisir lingkungan
kerjanya agar serasi dan efisien. Nah, selain diri, kemudian lingkungan kerjanya. Terus bisa menjadi pemimpin diri sendiri dan pemimpin kelompok kerjanya. Ya, terutama memimpin diri sendiri agar baik, kemudian dia harus bisa memimpin kelompoknya atau lingkungannya. Nah, ini kepiawaian atau kepandaian tentang itu harus dikembangkan di dalam diri sendiri. Caranya banyak sekali yang bisa ditempuh, misalkan belajar organisasi sama-sama di kampus. Ya, kalau di SMP, SMA itu bisa ikut pramuka, kegiatan OSIS, ikut PMI, dan lain-lain. Itu bisa mendorong, menaikkan kepiawaian tentang kepemimpinan dan organisasi. Nah, ini berorganisasi, bisa menjalankan organisasi. Bergaul bareng-bareng, bagaimana memutuskan sesuatu, bagaimana membuat program, dan lain-lain lah. Terus ketahanan, kekuatan, kuat bekerja sesuai volume yang harus dikerjakan. Ini ketahanan kita ya dalam bekerja. Terus kuat bekerja sesuai kondisi yang mungkin akan ditemukan dalam pekerjaan. Harus antisipasi itu. Kuat tidak mengeluh. Nah, itu harus ada di dalam jiwa kita. Yang mengembangkan ya kita sendiri, tidak ada pelajarannya itu. Nah, kalau masalah ketahanan ini bisa dilatih melalui olahraga. Beberapa olahraga yang sifatnya mendorong diri itu sangat bagus. Contohnya misalkan maraton. Nah, itu melatih daya tahan. Panas-panas, jalan jauh. Nah, itu kalau nggak daya tahannya bagus, tidak dilatih ya udahlah, nggak usah dilanjutkan, diem aja. Begitu kira-kira lah. Olahraga itu bisa mendorong daya tahan kita. Terus yang lain tentang kemandirian. Artinya bisa mengerjakan tugas sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Dapat mengatasi problem dalam bekerja. Dapat menciptakan cara baru atau terobosan untuk mengatasi problem yang dikerjakan. Nah, itu harus bisa dikembangkan dalam diri sendiri. Jangan dikit-dikit minta bantuan orang lain, dikit-dikit ini nggak bisa, gimana caranya? Nah, itu jangan. Kembangkanlah dalam diri untuk bisa mandiri. Nah, ini kalau anak kecil bilangnya, dibilang mandiri kalau sudah bisa mandi sendiri begitu. Terus kemampuan beradaptasi. Itu bisa beradaptasi dengan SOP yang digunakan. Bisa beradaptasi dengan alat yang digunakan. Contohnya misalkan biasanya pakai alat A, tahu-tahu ganti alat B. Harus bisa adaptasi. Karena kurang lebih sejenis lah. Ya kita pelajari sebentar, langsung bisa kita adaptasi dengan alat yang baru kan. Terus bisa beradaptasi dengan waktu kerja. Kadang-kadang kita bekerja tidak selalu siang. Siapa tahu tiba-tiba ada shift malam. Atau terpaksa kita kerja siang dilanjutkan malam. Harus kita bisa beradaptasi dengan itu.
Terus beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Tidak semua lingkungan kerja bagus. Tahu sendiri di lapangan kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, kadang-kadang kotor di hutan. Nah, itu harus bisa menerima itu semuanya, beradaptasi. Bisa beradaptasi dengan tantangan kerja yang mungkin terjadi. Ya, ini kalau yang di atas itu semuanya bisa dilakukan, ya kita bisa meningkat ke arah yang ini. Kemudian ini sebuah ilustrasi, kami harus bisa menyesuaikan diri. Tak ada air, ya nggak usah mandilah kalau nggak ada air, menyesuaikan diri, begitu kurang lebih kata Bapak itu. Nah, ini berkomunikasi. Itu harus dapat berkomunikasi dengan jelas, simpel, dan efisien. Jangan bertele-tele, jangan gelambiar kemana-mana. Fokus pada masalah. Jelas, simpel, efisien. Terus dapat berkomunikasi dengan lingkungan kerjanya. Ini perlu ya ada cara adaptasi tadi ya. Bisa berkomunikasi, menyesuaikan diri. Bagaimana cara komunikasi yang terbaik di lingkungan kerjanya. Terus tidak menggunakan properti yang dapat mengganggu komunikasi dengan rekannya. Ya, misalkan ada sedang dilakukan komunikasi dengan intensif, tahu-tahu kita bunyikan lagu, nah itu ganggu itu. Jadi gunakan properti yang sesuai dengan peruntukannya. Jangan menggunakan properti yang menimbulkan sesuatu yang mengakibatkan komunikasi tidak bisa berjalan lancar, konsentrasi buyar dan lain sebagainya, begitu. Jangan. Terus pada waktu kerja dapat mengutamakan komunikasi dalam lingkungan kerjanya dibandingkan hal-hal lain di luar lingkungan kerjanya. Nah, ini penting. Ada kadang-kadang dalam suasana kerja tiba-tiba dia lebih mengutamakan telepon dari keluarganya. Nah, ini tidak profesional. Teleponnya lama, sampai kadang-kadang ada yang mau ngomong gitu tentang kerjanya, nunggu lama. Tapi merasa ini penting, ini yang dari keluarganya, itu nggak benar itu. Kalau dalam komunikasi di kantor, dalam profesi kita, kalau di luar komunikasi itu, kalau ngangkat telepon, kasih tahu, nanti dulu ya sebentar, saya sedang meeting atau sedang apa. Nah, kalau yang pentingnya di kantor sudah selesai, baru disambung lagi. Begitu kira-kira, jangan dibalik. Oh, kalau sedang terima telepon, mama terus. Sesuatu yang penting di kantor, dinomor duakan. Itu salah prioritas komunikasi. Nah, itu kalau dilakukan menjadi suatu hal yang tidak profesional. Oke. Nah, harus berkomunikasi secara efektif, baik dengan orang per orang atau dengan lingkungannya. Nah, ini lagi hal lain, fokus. Dapat fokus dalam bekerja. Tidak kemana-mana pikirannya. Ini juga perlu latihan ini. Pada saat pegang komputer, bekerja, yang dipikirkan belanja. Ya, susah. Ya,
Kemudian, selain dapat fokus dalam bekerja, tidak membagi konsentrasi kerja dengan kegiatan lain di luar. Ya betul, kita bekerja, sampingnya ada HP yang menawarkan belanja ini, belanja ini, belanja ini. Ya, itu apa itu namanya? Konsentrasi buyar itu. Kerjaan jadi nomor 2. Selain itu, main game. Kerja apa main game? Nah, ini menjadi masalah itu. Konsentrasi bisa jadi buyar. Fokus, 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 fokus. Jadi kalau nggak fokus ya, orang ini kalau nggak fokus jatuh ini. Itu contoh yang ekstrim. Sopan, dapat bekerja dengan sopan, dapat berinteraksi dengan sopan, dapat berpakaian dengan sopan, dapat berbicara dengan sopan, dapat menempatkan diri dengan tepat dalam bekerja. Ini penting karena kesopanan di dalam bekerja itu menunjukkan profesionalisme Anda. Jangan sampai kesopanan ini mengganggu profesional Anda. Sopan sama bapak-bapak hormat. Kemudian disiplin. Disiplin terhadap aturan, disiplin terhadap waktu, disiplin untuk tidak membawa properti selain untuk kepentingan kerja. Nah, contohnya misalkan kita kerja di kantor, tahu-tahu membawa mainan ke kantor. Nah, ini jadi masalah. Jadi, disiplin untuk mengatur properti-properti selain yang untuk kepentingan kerja. Nah, ini contoh disiplin ini yang ditanamkan di TNI kita. Kalau nggak disiplin, lari 100 kali muter, ayo. Begitu kurang lebihnya itu. Kemudian yang ini penting, ikhlas. Ikhlas dalam bekerja mempunyai pengertian bahwa bekerja adalah ibadah. Kalau ini landasannya, maka kita akan dapat 2. Bekerja dapat kerja uang di dunia, di akhirat dapat pahala. Ini sesuatu yang sangat indah bagi yang bisa mengamalkan ini. Mempunyai pengertian bahwa semua hasil kerja yang dilakukan dalam waktu kerja adalah milik perusahaan. Jadi ini penting. Jadi kalau dikerjakan dalam waktu jam kerja, otomatis hasil kerjanya itu perusahaan ikut memiliki. Jadi jangan sampai punya pengertian kita mengerjakan membuat software misalkan dikerjakan pada waktu di perusahaan itu jam kerja perusahaan. Setelah jadi itu perusahaan ya paling tidak punya sharing terhadap software itu. Jangan dibalik. Wah, ini yang ngerjakan saya, perusahaan nggak punya, ini saya. Nah, itu kebalik. Jadi ada beberapa yang seperti itu tidak bagus. Jadi yang dinamakan kerja mengerjakan sesuatu kalau menggunakan waktu kerja di kantor, ya kantor ikut memiliki. Oke. Ya, ikhlas. Ini kalau kata Pak Ustadz Somad itu ikhlas itu belajar ikhlas seperti tukang parkir. Mobil datang diparkirin, dijaga supaya tidak diambil orang, dicuri orang. Habis itu yang punya
datang dibawa pergi lagi ikhlas. Ikhlas begitulah. Enggak, waduh gimana ya mobil itu kok diangkat orang, enggak ya gitu yang punya ikhlas. Kurang lebih seperti itulah. Kreatif, inovatif. Banyak gagasan baru yang harus dapat membuat hasil kerja jauh lebih baik. Dapat dilakukan keluar dari tatanan yang telah ada. Bisa dipandang aneh dan gila. Ini begini, kreatif dan inovatif itu suatu kemampuan yang kadang-kadang tidak semua orang bisa. Itu suatu gagasan yang bisa membuat kerja lebih mudah, lebih baik. Dan kadang-kadang itu tidak semua orang bisa melakukan itu. Kadang-kadang karena kreatif inovatif bisa kelihatannya dia beda dari tatanan yang ada. Tapi sebetulnya dia itu bisa mengerjakan lebih efektif dan efisien. Jadi dalam hari ini kita harus pengertian pada hal-hal yang bersifat kreatif dan inovatif karena ini di dalamnya ada unsur seni. Itu kira-kira. Dan itu hanya bisa dikembangkan oleh diri orang masing-masing. Wah, ini sangat kreatif, tapi kreatifnya enggak benar ini. Naik mobil, naik kereta api sampai seperti ini. Nah, kalau kita lihat dalam perbandingan ya antara kemampuan dasar untuk menjadi profesional, kemampuan dasar teknis itu penguasaan teori, keterampilan mengoperasikan alat, kemampuan mengatasi kerusakan alat, kemampuan memecahkan problem teknis ya, teknis. Itu bisa dipelajari ya di lingkungan pendidikan formal. Nah, ini sini ya. Tapi kecil di luar pendidikan formal. Jadi lewat pengalaman itu relatif kecil, tapi lebih banyak dipelajari. Ini pelatihan dan lain sebagainya itu di sini. Tapi setelah diterapkan dalam pekerjaan yang sesungguhnya, itu cuma dibutuhkan antara 10 sampai 45%. Sedang kebalikannya, yang kemampuan non teknis seperti tanggung jawab, kedisiplinan, kepemimpinan organisasi, ketahanan, kemandirian, dan lain-lain ini, itu dalam pendidikan formal itu kecil. Dan itu banyak didapat dari pengalaman kerja atau pengembangan diri. Justru ini dalam pekerjaan di lapangan atau pekerjaan yang lain itu diperlukan lebih besar ketimbang yang ini. Itu 55 sampai 90. Jadi hendaknya kita kalau tahu apa itu namanya hal-hal seperti ini, tolong kemampuan non teknis, tanggung jawab, disiplin, kepemimpinan, dan lain sebagainya dikembangkan sendiri dalam diri masing-masing agar kita menjadi profesional. Nah, ini sebuah cara memperoleh kemampuan dasar. Caranya gimana? Ya belajar. Belajar itu lewat membaca, seminar, kuliah, training, dan lain sebagainya ya. Terus diperoleh dari apa? Magang pada orang yang tepat. Nah, jadi kemampuan dasar itu dapat diperoleh dari magang. Ngikuti orang yang sudah bisa
Ikuti aja terus, lama-lama kita akan dapat ilmunya. Kemudian latihan sendiri atau dilatih orang lain. Nah, ini bisa juga ditempuh dengan cara begitu. Jadi, ingat ada 3 cara yang biasa kita lakukan adalah ini, yaitu belajar, magang, latihan. Orang biasanya cuma mengandalkan ini, bahwa ini dan ini itu suka diabaikan. Jadi kalau kita mau mempunyai kemampuan dasar yang baik, maka kita harus mau magang dan mau latihan. Semoga dapat dimengerti. Semoga sukses. Sekian dulu untuk part pertama atau bagian pertama, nanti disambung pada bagian yang kedua. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita akan ketemu lagi pada bagian yang kedua. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.